Yang paling penting kan keluarganya oke, terus klubnya juga melihat potensi yang bagus, ya kan. Biasanya tentu ada komunikasi antara federasi dan klub, dan dalam konteks ini juga plus agentnya, oke, maka tinggal dipanggil kan. Kalau menurut saya sih, dari observasi saya, kemudian video-video yang dikirimkan, yang kita terima, analisa di Y Scout, menurut saya ini pemain potensial. Posisi? Dia itu di Kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya ingin membahas mengenai kabar dari Timnas Senior. Nah, kemarin saya membahas mengenai media Jepang ya, yang sudah mengabarkan mengenai Timnas Indonesia. Dan juga dia memberikan informasi yang katanya ada 6 pemain keturunan yang saat ini memang diam-diam diproses untuk menjadi bagian Timnas Indonesia. Ya, tentu kita sebagai pecinta Timnas menyambut kabar tersebut dengan hal positif. Dan kita juga mengaitkan dengan apa yang menjadi realitas saat ini. Ya, memang benar, melalui EXO PSSI, Bapak Arya Sinulinga juga mengatakan bahwa saat ini ada pemain yang sedang diurus. Nah, saya tanda kutip ya teman-teman ya, saya garis bawahi bahwa ada pemain yang diurus untuk melanjutkan proses naturalisasi. Nah, artinya kita tidak tahu pemain ini siapa, tetapi PSSI sudah men-spill itu. Dan kita ya sebagai netizen tentu yang ngomong saja exco dan juga orang dalam PSSI, artinya kita juga percaya. Namun di sini saya akan memberikan informasi, ternyata bukan hanya media Jepang saja, ada lagi media yang memang membahas ya, setelah saya telusuri, ini memang membahas mengenai 6 pemain yang sedang diproses oleh PSSI. Jadi di sini menurut saya ini akan menjadi penguat lagi bagi kita. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, jangan lupa kalian like, kemudian komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja saya masuk ya. Di sini memang Vietnam ini selalu santer ya. Menurut saya santer sekali, mencaci, kemudian sedikit menyindir, bahkan menghina ya apa yang menjadi kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan dianggap Timnas Indonesia tidak mampu. Tetapi satu hari belakangan ini, setelah saya melihat media Vietnam, sepertinya ada yang berubah dari media Vietnam ini. Awalnya menyindir, mencaci, menghina, ini malah dia memberikan kode kepada pelatihnya gitu kan, Philip Trauser, bahwa saat ini Indonesia ini memiliki transformasi yang sangat tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Artinya transformasi diam-diam ini mulai diselidiki oleh negara-negara lain, khususnya Vietnam. Nah, di sini saya melihat media Vietnam ya, media Vietnam ini menyebut ada 6 pemain yang jalani proses naturalisasi. Nah, saya melihat di sini. Nah, di sini saya melihat ditulis dari laporan Soha FN ya. Dia menyebutkan bahwa ada 6 pemain yang memang saat ini akan menjadi bagian timnas dan sedang diurus. Yakni ada sosok Jaidos, kemudian Tom Haye, kemudian Emil Audero, Mes Hilgers, Elias Alhaf, dan juga Ragnar Oratmangun. Nah, di sini pun dia ungkapkan bahwa saat ini PSSI sedang menerapkan prosedur untuk naturalisasi untuk menambah 6 pemain. Nah, di sini pun dia mengatakan bahwa sebenarnya Timnas Indonesia membutuhkan hal itu untuk Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Nah, artinya di sini pun mirip sekali teman-teman ya, apa yang juga dikabarkan oleh media Jepang kemarin. Artinya ini ada kesinambungan. Ya, ini apakah dia dapat informasi dari beberapa orang yang ada di Indonesia, atau memang dia mendapatkan informasi dari agen internasional? Ya, menurut saya kita juga tidak tahu mengapa media-media asing ini terlalu gencar untuk bongkar peta kekuatan Timnas Indonesia. Ya, karena saya melihatnya seperti Jepang, kemudian Vietnam, itu kan kita ketemu di Piala Asia, jadi wajar saja jika media-medianya itu kepo dengan skuad Timnas Indonesia. Nah, bukan hanya itu, saya melihat teman-teman, sebenarnya ini juga menjadi pukulan tersendiri dan juga antisipasi bagi mereka teman-teman ya,
bagi mereka untuk terus melihat perkembangan tim yang akan ia hadapi termasuk Indonesia. Oleh sebab itu wajar saja. Bahkan di sini pun saya melihat ya teman-teman. Di sini pun saya melihat bahwa media Vietnam yang lain ya, di sini tahu ya 247 FN ini juga mengabarkan bahwa Indonesia punya rencana mengerikan untuk pertandingan melawan Vietnam. Nah, di sini pun ia tulis artikelnya dan dia pun sudah menyebarkannya bahwa ini ya teman-teman, menurut saya sebagai langkah Indonesia atau sebagai langkah Vietnam untuk antisipasi bahwa Indonesia ini sedang mempersiapkan tim, kemudian mentransformasi yang awalnya selalu dikalahkan oleh Vietnam ini akan menjadi tim yang akan sulit dikalahkan. Oleh sebab itu media ini mengantisipasi hal tersebut. Bahkan dia mengatakan bahwa ini adalah rencana mengerikan. Ya, kemarin-kemarin kemana saja? Kenapa kemarin-kemarin menghina Indonesia? Kemudian kenapa kemarin-kemarin selalu menyudutkan Indonesia? Dan menurut saya sebenarnya saya tidak terlalu tertarik ya untuk menanggapi berita-berita seperti ini. Karena ya menurut saya pemain seperti pemain-pemain timnas Indonesia, kemudian pelatih timnas atau bahkan PSSI, ya menurut saya tidak akan memperdulikan hal-hal seperti ini. Tetapi saya ingin melihat urgensinya bahwa sebenarnya seperti inilah yang menurut saya harus segera dibuktikan agar ya media-media seperti ini tidak terlalu menonjolkan dan juga tidak terlalu meremehkan Indonesia. Dan menurut saya ya wajar saja sih mereka memiliki narasi seperti ini karena mereka juga memiliki data untuk membuat artikel. Tetapi yang jelas di sini kita sebagai pihak Indonesia kita harus membuktikan dengan apa yang sudah menjadi target nantinya oleh PSSI dan juga Sinteyong. Jadi kita tidak terlalu lagi diremehkan, kemudian dikucilkan dan lain sebagainya. Saya percaya dengan Coach Shin, kemudian saya percaya dengan PSSI bahwa ya semoga saja yang diberitakan ini dengan 6 pemain yang katanya akan diproses ini segera bergabung bersama timnas, karena memang betul Indonesia memerlukan pemain-pemain itu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang kabar ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia teman-teman ya mampu untuk bisa mengalahkan Vietnam? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.